Shalom Gereja Yokos Online. Kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang kita dapat rasakan sampai sekarang. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita bernyanyi, memuji Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story, whoa, and this is my song, praising my Savior all the day long. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, selamat hari Natal. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16 dengan saya beri judul Ada Sukacita yang Besar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat hari ini, hari yang
luar biasa, hari yang indah, hari yang penuh sukacita, di mana Tuhan berikan pada kami pada hari ini untuk kami boleh merayakan kelahiran Putra Allah, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus ke bumi ini Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu ke bumi ini Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, dan kami bersyukur kami menjadi salah satu di antaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya penebusan-Mu, terima kasih buat karya keselamatan-Mu, dan hari ini kami ingin mengenang, hari ini kami ingin memperingati detik-detik pada saat kelahiran-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 8-16, di sini menceritakan tentang sekelompok gembala di padang. Mereka mendapatkan lawatan dari Tuhan. Kita akan baca di ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tuhan Yesus lahir tidak diberitahukan dia lahirnya jam berapa, apakah pagi, siang, atau malam. Tetapi dari konteks ayat ini kita bisa assume, kita bisa menduga bahwa kemungkinan besar Yesus dilahirkan pada malam hari. Lagi pula pada waktu dilahirkan pada malam hari, itu berbicara bahwa Yesus adalah terang ajaib, dia adalah terang dunia, dan terang dunia bersinar dalam kegelapan, sehingga pada waktu malam yang sangat pekat itu, disitulah ada terang datang dan terang bersinar di dalam kegelapan. Nah, kita lihat di ayat 8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka sedang apa? Mereka sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan di sini saya ada pesan Natal yang saya ingin sampaikan, ada 3 poin. Yang pertama adalah lawatan Tuhan. Menarik sekali saudara, pada waktu Yesus lahir, berita tentang keselamatan, berita tentang kelahiran Yesus Kristus tidak diberitakan kepada para imam, tidak diberitakan kepada ahli Taurat atau kepada para nabi-nabinya, tidak. Tetapi berita tersebut datang ditujukan kepada para gembala di padang, sekelompok gembala di padang, mereka yang sedang menjaga kawanan ternak, dan itu kondisinya pada waktu itu adalah hari dalam keadaan malam. Nah, kita lihat kondisi atau kita lihat profesi seorang gembala yang menjaga di waktu malam. Tidak ada informasi dari Lukas apakah gembala ini adalah pemilik ternaknya ataukah orang upahannya. Kenapa gembala tersebut perlu menjaga dombanya di waktu malam? Mungkin di waktu malam daerah tersebut terjadi pencuri, bisa saja. Atau ada binatang buas, atau ada serigala, atau ada hewan-hewan yang ingin memangsa daripada domba tersebut, sehingga perlu dijaga pada waktu malam tersebut. Nah, kalau misalkan dia adalah seorang penjaga ternak atau orang upahan, saudara lihat bahwa tidak ada orang yang ingin bekerja pada waktu malam atau tengah malam sekalipun. Ada orang bekerja shift, mendapatkan shift malam, dan dia berharap one day, suatu saat dia akan bisa bekerja dengan jam kerja yang seperti orang biasanya, dari pagi, mungkin dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan setelah itu malam hari dia bisa bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama dengan anaknya, dan tidur di waktu malam. Tetapi profesi pekerjaan di waktu malam, sedikit sekali orang yang mau di sana, kecuali sangat terdesak. Karena mungkin membutuhkan uang, ya sudahlah, nggak apa-apa kerja tengah malam pun dijalanin. Karena demi uang, demi untuk mendapatkan nafkahnya. Jadi bisa dikategorikan para penjaga malam atau kondisi gembala adalah profesi yang saat itu mungkin dianggap profesi yang rendah, atau dengan kata lain tidak diminati oleh orang. Pilihan terakhir dengan kata lain. Sehingga bisa kita kategorikan bahwa gembala di padang, apalagi yang menjaga pada malam hari, adalah orang yang berada dalam kelas bawah. Tetapi menariknya, firman Tuhan, lawatan Tuhan datang kepada orang-orang yang rendah. Salah satu dari tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin.
bisa kita kategorikan bahwa gembala di padang adalah sekelompok orang-orang yang miskin, sekelompok orang-orang yang tersisihkan, sekelompok orang-orang yang terabaikan, sekelompok orang-orang yang mungkin profesinya ini tidak diminati oleh orang, karena apalagi di waktu malam. Tetapi lawatan Tuhan datang untuk mereka. Tuhan tidak menyampaikan kabar sukacita ini, Tuhan tidak menyampaikan kabar yang luar biasa ini kepada ahli Taurat, kepada cendekiawan, kepada orang-orang terpandang, kaum bangsawan, atau penguasa setempat saat itu. Tidak, tetapi Tuhan beritakan kepada orang miskin. Tuhan beritakan kepada orang yang tersisih. Tuhan beritakan kepada orang yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakat. Mereka mengalami lawatan Tuhan dari kasta terendah, dari kasta yang paling bawah sekalipun. Allah mau melawat umatnya. Allah mau memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Kabar sukacita bukan milik daripada orang terpandang saja atau orang pintar, orang yang berpangkat, tetapi milik siapa saja, termasuk gembala yang ada di padang. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Jangan pernah berpikir pada waktu saudara berada dalam posisi di bawah, pada waktu posisi terabaikan, pada waktu posisi saudara mungkin tidak diminati oleh orang banyak, dan saudara merasa, saya tidak mungkin mengalami lawatan Tuhan. Saya tidak mungkin mengalami jamahan Tuhan. Justru Yesus datang untuk orang-orang tersebut. Bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan, mereka telah melihat terang yang besar, terang yang ajaib. Dan itu adalah berupa penggenapan mengenai dari sekelompok gembala ini pula. Dan juga penggenapan kita yang belum mengenal Kristus sebelumnya. Kita berada dalam kegelapan. Pada saat kita menerima Yesus, kita masuk dalam kerajaan terang yang ajaib. Jadi lawatan Tuhan tidak memandang kelas, tidak memandang status. Siapa saja dapat mengalami lawatan Tuhan. Nah, kembali di ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara lihat bahwa kondisi gembala pada waktu menjaga pada waktu malam tersebut bisa saja dalam kondisi lelah, bosan. Pada waktu zaman dahulu, saudara bayangkan di waktu malam belum ada lampu penerangan di jalan. Yang ada mungkin api unggun saja, pelita, atau ya kalau di Indonesia ya waktu tahun 70-an ada lampu patromak ya. Tetapi pada zaman dahulu mungkin hanya seonggok kayu bakar untuk menghangatkan suasana atau memberikan penerangan, atau mungkin pelita yang entah bagaimana caranya supaya ada penerangan, sedikit penerangan, atau mereka tergantung kepada bulan ataupun juga bintang. Suasana bisa menjadi suasana yang dingin, suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang membosankan, bisa saja membosankan. Karena sepanjang malam menjaga dan mereka menantikan fajar untuk segera datang, untuk menghilangkan kebosanan. Tetapi justru di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kebosanan, di tengah-tengah mereka sedang menantikan fajar pagi, di tengah-tengah malam yang sangat sunyi, malam yang sangat dingin, ada good news, ada kabar baik, ada kabar sukacita. Yang poin yang kedua adalah ada satu kabar sukacita, ada satu kabar yang baik. Kita sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemik COVID-19 dan selalu kita dengar kabar buruk. Ada mungkin saudara yang kehilangan anggota keluarganya, entah mungkin orang tuanya, kakek, nenek, sahabat terdekat, saudara terdekat, kakak kandung, adik kandung, saudara kandung, sanak family saudara. Siapa saja saudara mendengar, wah mereka meninggal karena COVID. Setiap hari kita selalu mendengar bad news. Kita berharap mendengar good news. Ada bad news. Semula kita mendengar ada good news, wah sudah mulai longgar. Tetapi terus kemudian ada bad news, ada jenis baru lagi, Omicron.
Dan kita nggak tahu tahun 2022 apa ada jenis yang lain, mungkin jenis Omega, jenis varian yang baru, kita nggak tahu. Dan seberapa ganasnya pun kita nggak tahu. Kita berharap menantikan good news, menantikan kabar baik. Tetapi yang kita dapatkan adalah kabar buruk. Gunung Semeru meletus. That's a good news. That's a bad news. Itu kabar yang buruk. Lantas kemudian tadinya saudara sukacita, wah mungkin karantina yang saudara akan berencana bepergian dari luar negeri dan terus pulang ke Indonesia. Wah lockdownnya cuma 3 hari. Tetapi ternyata bad news menjadi 10 hari. Dan sekarang diperpanjang menjadi 14 hari. Yang tadinya dari Indonesia ke Singapura itu dapat tidak perlu karantina. Sekarang ada bad news, harus melalui karantina. Dan ada segala macam hal-hal yang terjadi. Dan kebanyakan yang kita dengar selama 2 tahun ini adalah bad news, kabar buruk. Di mana kabar baik? Kita jarang mendapatkan kabar baik. Yang selalu kita dengar adalah kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk. Di PHK, lantas kemudian tidak mendapat pekerjaan, kondisi kesehatan yang menurun, tiba-tiba mendapatkan satu penyakit yang berat, dan segala macam bad news, segala macam kabar buruk. Tetapi hari ini saudara mendengarkan kabar baik. Kita akan dikatakan di ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Ayat 9 saya bacakan terlebih dahulu. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat membawakan pesan kepada para gembala di padang. Jangan takut, aku memberitakan kesukaan yang besar. Hari ini kamu mendengarkan good news. Hari ini kamu mendengarkan sukacita yang besar. Mereka yang ada dalam kegelapan, hari itu mereka mendengarkan good news. Gembala yang berada dalam suasana dingin, hari itu mereka mendapatkan sukacita yang besar, mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan kabar baik. Gembala yang mengalami kedinginan, kebosanan karena rutinitas, hari itu menjadi sesuatu yang berbeda karena mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami malaikat Tuhan, perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan biasanya datangnya ke para nabi, kepada para hamba-hamba Tuhan yang dikhususkan. Tapi kali ini status para gembala yang memang tidak dikhususkan didatangi oleh Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan mereka membawakan kabar sukacita. Saudara yang berada dalam kegelapan, saudara dengarkan hari ini ada kabar sukacita untuk saudara-saudara sekalian. Saudara yang mengalami kebosanan dalam menantikan kapan adanya fajar, kapan COVID-19 ini selesai. There is a good news. Ada kabar sukacita. Dan dikatakan kabar sukacita ini bukan milik sekelompok orang, tetapi bagi seluruh bangsa, termasuk kita, bangsa Indonesia. Ada kesukaan besar untuk saudara dan saya. Saudara yang berada dalam kegelapan, dalam mungkin kondisi terpuruk, berdosa, dalam keadaan sakit, menantikan pengharapan, menantikan pertolongan, dalam keadaan kondisi krisis keuangan yang saudara menantikan pertolongan dari Tuhan. Dengarkan, ada kabar sukacita untuk saudara hari ini. Kabar apa? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pada malam itu telah lahir bagimu juru selamat manusia. Pada malam itu, di tengah-tengah malam, ada good news. Di tengah-tengah malam ada kabar sukacita. Di tengah-tengah malam sekalipun
ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara, yang hari ini kondisi kehidupan saudara berbagai macam dalam hidup saudara. Oh, Yesus datang untuk saudara dan saya. Yesus datang untuk saudara yang sedang berada dalam kegelapan. Mungkin saudara jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin kau dilahirkan sebagai orang Kristen, tetapi sudah makin lama makin menjauh dari Tuhan. Dan hari ini ada kabar sukacita. Telah lahir bagimu Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang berada dalam keterpurukan, sama seperti gembala yang sedang menantikan fajar pagi, mungkin berada dalam kebosanan, menantikan Tuhan sampai kapan COVID ini berlalu Tuhan. Bosan Tuhan, tiap hari di rumah tidak bisa kemana-mana, terbatas situasi, terbatas saudara mengunjungi orang pun terbatas, mau ibadah juga sangat terbatas. Mungkin orang usia-usia yang sudah lanjut tidak bisa lagi datang ke gereja karena berbahaya bagi kesehatannya, sehingga saudara menjalani hari-hari yang sangat membosankan. Tetapi hari ini ada sukacita besar buat saudara, karena Yesus telah lahir. Selalu ada sukacita pada waktu kita mengandalkan Yesus. Selalu ada kabar baik pada waktu kita merayakan Natal. Selalu kabar baik pada waktu kita mengenang tentang kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, bagaimana respon daripada gembala ini setelah mengalami lawatan Tuhan. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Respon daripada gembala ini, begitu mereka mendengarkan kabar sukacita tersebut, lantas mereka berkata, "Ayo kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Mereka penasaran sebab malaikat berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud, di Betlehem. Kamu akan menjumpai di sana seorang bayi yang terbungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan." Dan mereka mendengarkan kabar tersebut. Respon dari mereka adalah mereka cepat meresponi. Ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak delay, mereka tidak menunda. Kebiasaan kita menunda. Banyak sekali kesempatan emas di dalam hidup kita berlalu begitu saja karena kita lambat bertindak, karena kita lambat meresponi, karena kita lambat meresponi apa yang Tuhan berikan. Coba saudara renungkan, saudara kilas balik dalam hidup saudara, berapa banyak hal-hal kesempatan baik, kesempatan emas berlalu begitu saja karena saudara lambat meresponi. Responi panggilan Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Jangan berpikir besok itu selalu ada untuk saudara. Saya responnya besok saja. Belum tentu. Belum tentu besok saudara memiliki perasaan yang sama seperti hari ini. Kalau saudara mau meresponi, responi hari ini. Jangan tunda sampai besok. Besok bisa jadi bukan milik saudara. Minggu depan bisa jadi bukan milik saudara. Bulan depan bisa jadi bukan milik saudara. Milik saudara adalah hari ini, responi. Saudara bayangkan, gembala di padang mereka sedang menjaga ternaknya. Pada waktu mereka berangkat ke Betlehem, mereka bisa dipastikan mereka semuanya berangkat karena mereka semua pengen tahu, mereka sangat suka exciting, mereka sangat suka cita sekali dan mereka ingin tahu apa yang terjadi di sana. Dan dombanya, apakah saudara pikir bahwa mereka membawa dombanya pada saat tengah malam? Saya rasa tidak, karena perjalanan kita nggak tahu jaraknya berapa lama, mungkin 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo,
nggak tahu berapa lama mereka harus berjalan. Tidak mungkin rasanya untuk mereka tengah malam atau pada malam-malam membawa ternaknya. Itu sangat beresiko dan memperlambat langkah mereka. Jadi kemungkinan ternaknya itu mereka tinggalkan di sana. Mungkin ada satu orang yang menjaganya, bisa jadi. Atau mungkin ditaruh di kandang, bisa jadi seperti itu. Tetapi poin yang saya sampaikan, pada waktu mereka meresponi, mereka tidak berpikir lantas bagaimana dengan ternak saya yang ditinggalkan di sana. Gimana kalau tiba-tiba ada pencuri? Bagaimana tiba-tiba kalau ada hewan, kalau serigala yang ganas, singa, beruang, atau binatang yang buas yang akan menerkam domba mereka. Bagaimana kalau domba mereka kabur? Mereka tidak berpikir demikian. Yang mereka inginkan adalah mereka pengen meresponi dengan cepat untuk pergi ke Bethlehem. Ada orang tidak berani menutup tokonya pada hari Minggu. Mereka berpikir, kalau saya ke gereja pada hari Minggu, paling enggak ke gereja butuh waktu mungkin 1 jam, 2 jam, perjalanan mungkin 3 jam. 3 jam, langganan saya bisa lari ke toko lain. Bagaimana saya harus menutup toko pada hari Minggu? Terpaksa, Minggu saya harus buka toko. Ke gereja iya nanti saja, kapan-kapan. Gembala dia meresponi. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara jangan khawatir. Pada waktu saudara meresponi panggilan Tuhan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memprotek, Tuhan yang menjaga domba-dombamu, Tuhan yang menjaga propertimu, Tuhan yang menjaga anak-anakmu, Tuhan yang menjaga segala sesuatu yang menjadi milikmu, bisnismu. Kalau saudara cari Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas itu semua. Karena itu responi. Ada orang berpikir, hari Minggu ini hari off saya. Saya ingin cari tambahan. Lumayan bisa nambah penghasilan pada hari Minggu. Sehingga saudara memotong waktu ibadah. Sehingga saudara tidak datang ibadah. Tidak mengikuti live streaming. Tidak juga datang ibadah pada hari Minggu. Kenapa? Karena saudara ingin cari tambahan. Dengan tambahan ini, saya berharap saya bisa mencukupi. Tetapi, responi seperti gembala ini. Gembala ini meninggalkan domba-dombanya, meninggalkan bisnisnya. Mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Ada kabar sukacita di dalam hidup mereka. Mereka tidak menanti sampai pagi atau siang, nah baru mereka mengunjungi Bethlehem. Mereka malam hari itu juga mereka lantas bergegas menuju Bethlehem. Kalau saya menjadi gembala, mungkin saya berpikir, ngapain malam-malam ini, besok saja ya. Dan terus kemudian mungkin saya tunggu sampai matahari sudah terbit, dan terus kemudian ternaknya saya pastikan aman, baru saya berangkat menuju Bethlehem mencari Yesus yang dilahirkan. Tetapi gembala ini tidak. Dia meresponinya dengan cepat. Waktu Matius mengalami panggilan Tuhan, dia sedang menghitung uang. Yesus berkata, Matius, ikutlah aku. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan tanggung, saya lagi hitung uang. Tunggu saya selesaikan dulu hitungannya. Matius tidak. Begitu Yesus berkata, ikutlah aku. Matius tinggalkan semuanya. Hitung uang yang sedang dia hitung itu, dia tinggalkan. Apa kita berpikir, nanti uangnya diambil orang? Itu bagaimana? Kalau misalkan uangnya pada waktu dia berangkat, terus kemudian tiba-tiba uangnya lantas dicuri orang. Bagaimana dengan bisnisnya? Dan selanjutnya. Ada banyak pemikiran seperti itu, ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Tetapi respon daripada Matius, begitu dia mengalami panggilan Tuhan, pada waktu Yesus memanggil, dia lantas meresponi dan dia meninggalkan meja penghitung uang. Bagaimana dengan saudara? Pada waktu Allah memanggil saudara, apa saudara meresponinya dengan cepat? Pada hari ini, Allah sedang memanggil saudara. Bagaimana respon saudara? Panggilan Tuhan bisa jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi anaknya. Atau panggilan Tuhan itu kita mati, meninggal dunia.
Kalau saatnya tiba Tuhan panggil untuk saudara pulang, apapun juga yang saudara sedang lakukan, saudara nggak bisa. Malaikat, bentar ya, saya mau tulis surat wasiat dulu. Saya mau pesan-pesan kepada anak-anak saya. Saya mau bagi-bagi tugas terlebih dahulu. Ini kagok semuanya ini. Saya mau transfer dulu, saya mau bereskan dulu segala hutang piutang saya. Saya mau atur semuanya dulu dengan baik, dengan beres. Lantas kemudian baru saya mau meninggal dengan tenang. Tidak ada. Tidak ada orang yang meninggal itu dengan membereskan semuanya, lantas kemudian semuanya selesai, sudah beres, dia mandi sendiri, dia ganti baju, pakai setelan jas, dan terus kemudian dia sudah pesan petinya, lantas dia masuk ke dalam peti, dan terus tangannya dilipat dan dia menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Tidak ada, sekalipun hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tidak ada yang mengalami demikian. Bisa mendadak, bisa karena sakit, bisa karena sesuatu hal. Lah lantas bagaimana dengan segala sesuatunya? Pernah ada satu kejadian di Singapura. Ada satu ibu, dia membawa anaknya untuk jalan-jalan di Singapura beberapa tahun yang lalu. Dan terus kemudian ibu ini ngajak kedua anaknya mungkin umur 8 sampai dengan 6 tahun ya. Saya lupa umurnya berapa, masih kecil sekali. Nonton di bioskop sekitar jam 1 siang. Ibunya langsung meninggal pada waktu film berlangsung. Si anaknya nggak tahu. Dan terus kemudian setelah film berlangsung, ibunya tertidur terus. Anaknya bangunkan, "Ma, filmnya udah selesai, bangun." Tidak bangun. Terus kemudian dari pihak bioskop datang dan ngecek, melihat ibunya sudah meninggal. Dan salah satu dari saudaranya telepon saya untuk mengadakan upacara pemakaman. Bukan jemaat, tapi dia anak Tuhan dari Surabaya kalau nggak salah. Dan terus saudaranya tersebut hubungi saya dan menceritakan kronologis kisah kematian yang boleh dibilang tragis. Anaknya bingung. Anaknya sebatang kara. Papanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan saudara bisa bayangkan betapa bingungnya anak ini. Lah, surat-suratnya taruh di mana, ya kan? Kalau saya misalkan berpikirnya, loh surat akte kelahiran dan selanjutnya itu ada di mana? Dan terus mungkin semuanya, segala sesuatunya si ibunya yang tahu. Entah tabungannya ada berapa, surat-surat penting ada di mana, dan selanjutnya anaknya masih kecil tentu belum tahu apa-apa. Kok mendadak seperti itu? Nggak bisa ditunda Tuhan. Tunggulah Tuhan, aku pulang dulu ke Indonesia, aku pesan dulu kepada anak-anakku. Nah ini surat akte kelahirannya ada di sini ya, ini tabungan mama masih ada di sini. Nanti mama tutup dulu, terus nanti kamu bagi-bagi, nanti kamu tetap sekolah ya, gini, dan selanjutnya ini bayar uang sekolah, dan selanjutnya mamanya atur semuanya dengan baik baru meninggal. Tapi tidak, meninggalnya secara mendadak. Dan tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi tidak ada penundaan lagi. Kalau Tuhan panggil saat itu, mau saudara sedang menghitung uang, mau bisnis saudara sedang bagus-bagusnya, mau pekerjaan saudara sedang luas-luasnya, atau saudara sedang berada dalam posisi yang tertinggi sekalipun, saudara tidak bisa menunda. Bagaimana kalau panggilan Tuhan untuk mengiring dia? Bisa saja ditunda, tapi jangan ditunda. Hari ini responnya sama seperti gembala di padang. Meskipun malam hari, mereka tidak menunda. Meskipun lelah, capek, karena seharian menjaga atau semalaman dia menjaga ternaknya, mereka tetap datang. Mereka mencari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kadang-kadang dalam kepenatan, dalam hidup di dunia ini, saudara mengalami kepenatan. Aku penat, aku letih, aku lesu. Nantilah minggu waktunya untuk istirahat. Minggu waktunya untuk saya memulihkan tenaga saya.
Saya ingin istirahat, tidur sepanjang malam, makan, minum, terus kemudian tidur lagi. Atau bepergian, menikmati pariwisata, pergi ke pantai mungkin, ke hutan mungkin. Ya mungkin saudara sambil nonton film Korea, saudara mungkin ketemu teman. Itu minggu buat refreshing, buat tubuh saya. Yang saudara pikirkan adalah fisiknya. Bagaimana dengan kondisi roh? Bagaimana dengan kondisi jiwamu? Refresh your soul, merefreshing atau menyegarkan jiwa saudara tidak terletak pada aktivitas secara fisik, tetapi di dalam roh. Cari dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan itu semua. Berkat Tuhan akan dicurahkan. Percaya kepada saya. Kalau saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Berkat itu yang mengejar saudara. Cari kehendak Tuhan. Cari kerajaan Allah. Gembala di padang, mereka merespon panggilan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan kita, di kota Daud. Hari ini kita merayakan Natal. Adakah Yesus lahir di dalam hidupmu? Adakah Yesus lahir di dalam jiwamu? Responi panggilan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini mendengarkan sabda Tuhan. Saudara berada dalam kegelapan. Saudara mengalami lawatan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saudara, hari ini ada sukacita yang besar. Aku memberitakan kabar baik. Yesus telah lahir. Bangsa yang diam berada dalam kegelapan telah melihat sinar terang yang ajaib, yaitu Kristus. Saudara tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Saudara yang mengalami kebosanan, sama seperti gembala mungkin sepanjang malam menjaga dombanya, sesuatu yang membosankan. Hari itu mereka mengalami sukacita, menggantikan rutinitas, menggantikan kebosanan. Gembala yang berada dalam kedinginan, sesuatu yang bosan, dingin, statis, sepertinya monoton. Tapi hari itu dia mengalami lawatan Tuhan, ada malaikat Tuhan. Dan lantas kemudian mereka menyaksikan ribuan atau bala tentara surga sedang menyanyikan pujian. Hidup mereka malam hari itu mereka tidak statis, tidak monoton, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup saudara, di dalam hidup gembala. Maukah saudara mengalami lawatan Tuhan? Maukah saudara mengalami kehidupan yang luar biasa? Saudara mengalami sukacita yang besar, saudara mengalami damai sejahtera, saudara melihat penglihatan tentang surga, mengalami penglihatan tentang yang Allah berikan dalam hidup saudara. Selama hidup di dunia ini, terlalu banyak kita mendengarkan bad news. 2 tahun terakhir ini, selalu bad news, selalu kabar buruk yang kita dengar. Sehingga bisa saja kita patah semangat. Semangat hidupnya sudah padam. Tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tetapi hari ini, ada kabar sukacita. Telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Betlehem. Responi panggilan Tuhan. Saudara yang jauh dari Tuhan, mari datang ke Betlehem, ke tempat Yesus dilahirkan, dan terima Dia, hampiri Dia. Dia akan datang dalam hidup. Saudara yang sama sekali tidak mengenal Kristus, dengarkan, ada kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Keselamatan itu bukan milik orang Yahudi, tetapi keselamatan itu milik seluruh bangsa, termasuk saudara dan saya. Bangsa manapun juga, dan tidak memilih kasta atau tingkat sosial status. Siapa saja mendapatkan pesan yang sama. Siapa saja mereka dapat mendapatkan berita keselamatan ini. Terima Dia. Datang pada Yesus. Dan biarlah Yesus lahir di dalam hatimu. Saudara yang sudah menjadi anak Tuhan, saudara mungkin mengalami rutinitas, mengalami kebosanan, mengalami sesuatu yang gelap di depan sana.
nggak tahu arah tujuan saudara. Hari ini ada kabar sukacita. Yesus Kristus, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Izinkan Dia untuk bekerja di dalam hidupmu saat ini. Izinkan Dia menuntun dalam hidupmu, sehingga engkau tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Tapi saudara sedang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang mengalami sakit penyakit, yang membosankan. Mungkin bertahun-tahun saudara menderita sakit penyakit. Hari ini ada kabar sukacita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Pada waktu hatimu bersukacita, maka saudara memiliki satu obat mujarab di dalam hatimu, di dalam tubuhmu. Dan saudara akan mengalami sukacita, dan sukacita itu menyembuhkan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu adalah sumber kekuatanku. Dan itu yang menyembuhkan saudara. Tidak tergantung pada dokter atau obat-obatan. Tapi suasana hati dahulu, kalau suasana hati kita sudah beres, maka hati tersebut juga akan mengatur seluruh kehidupan kita. Fisik kita pun akan menjadi sehat, pikiran kita pun akan menjadi sehat. Dan saudara memiliki satu energi yang luar biasa yang dari Tuhan untuk melalui hari-hari saudara. Bersandar kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini mendengarkan firman ini Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini ada dalam kegelapan, mungkin terjebak dalam rutinitas, dalam kesunyian, kondisi yang tersisihkan, terabaikan. Tuhan, lawat mereka, sama seperti Engkau melawat gembala di padang dalam kondisi yang sama. Tuhan, hari ini Tuhan, Kau melawat satu persatu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sukacita yang besar itu Tuhan, boleh kami terima Tuhan, pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji keselamatan bagi seluruh bangsa, sehingga kami bangsa Indonesia, kami boleh menerima sukacita yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami keperluan secara khusus. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Tuhan, Kau melawat mereka Tuhan. Kau menyembuhkan Tuhan. Dan biarlah sukacita yang besar ada dalam hidup mereka. Dan sukacita yang besar itu Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau selama 2 tahun ini terlalu banyak bad news Tuhan yang kami dengar Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan berapa banyak lagi bad news yang akan kami dengar tahun 2022 Tuhan. Tapi kami ingin mendengarkan kabar baik Tuhan. Pengharapan tentang sukacita, tentang iman, tentang kasih karunia Tuhan, tentang kebajikan Tuhan. Kami ingin dengar itu semua Tuhan. Kami sudah bosan mendengarkan kabar buruk Tuhan. Tuhan, lawat umat-Mu satu persatu. Beri kami kekuatan untuk melalui hari-hari kami Tuhan. Khususnya menjelang tahun 2022 Tuhan. Kami meresponi Tuhan, panggilan Tuhan. Ampuni setiap dosa, setiap kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, kalau ada di antara saat ini anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mungkin mereka merasa jauh dari Tuhan. Mungkin mereka sudah meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah mereka kembali lagi Tuhan kepadamu. Hari ini Tuhan, mereka memutuskan untuk datang kembali kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan kelalaian kami Tuhan. Kalau kami gagal meresponi panggilan Tuhan, kalau kami lambat meresponi panggilan Tuhan, Tuhan Yesus, biarlah hari ini Kau lahir di dalam hidup kami Tuhan. Memberikan terang, memberikan sukacita yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
is the night of our dear Savior born. Only the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breeze a new and glorious morn. All your needs, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Only the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breeze a new and glorious morn. Fall all your needs, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Shalom Gereja Oikos Online. Hari ini kita masih ada dalam suasana Natal. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Raja Yesus yang telah lahir di dunia. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat,
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, dan izinkanlah pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Perth. Nah, ini pemandangan kota Perth, Western Australia. Mengucapkan selamat hari Natal. Saya Karen Ong mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat